Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Merianti Rahma dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi Laswell. Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Teori ini merupakan teori komunikasi sederhana yang hingga saat ini masih digunakan. Teori Laswell ini mengatakan bahwa siapa mengatakan apa, menggunakan media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Yang kedua ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap stimulus atau rangsangan. Jika rangsangan telah diterima oleh seseorang, maka respon yang diberikan akan dapat diprediksi oleh orang tersebut. Yang ketiga ada teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi humanisme ini dikembangkan oleh Ernst Mayr pada tahun 1977. Teori ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar peserta didik. Keempat ada teori informatif. Teori informatif ini dikembangkan oleh Shannon and Wafer pada tahun 1949. Teori ini menekankan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Kelima ada teori uses and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Yang keenam ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap peristiwa itu penting. Yang ketujuh ada teori nafetisme. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini beranggapan bahwa hanya manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan bahasa verbal atau dengan verbal. Yang kedelapan ada teori sibernetik. Teori ini dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1945. Teori ini merupakan teori baru yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu sosial. Teori ini sendiri merupakan teori pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan. Yang kesembilan ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri. Yang kesepuluh ada teori ketergantungan. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball dan Malvin pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di masyarakat dan bagaimana masyarakat begitu mudah dipengaruhi oleh media massa. Yang ke-11 ada teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dibandingkan pribadi seseorang. 12 ada teori spiral keheningan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan terbentuknya pendapat umum di dalam masyarakat. Pendapat umum di dalam masyarakat terbentuk karena adanya komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan pendapat antara masing-masing individu. Yang ke-13 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari efek media massa yang begitu besar sehingga dapat mempengaruhi norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Pesan dari efek media massa dapat mempengaruhi, mengubah, menguatkan, hingga menciptakan norma dan budaya baru di dalam masyarakat. 14 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. 15 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya.
Yang ke-16 ada teori difusi inovasi. Teori ini dikembangkan oleh Rogers pada tahun 1961. Teori ini menjelaskan bahwa difusi merupakan salah satu bagian dari komunikasi khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan yang berisi gagasan baru. 17 ada teori sikap atau standpoint. Teori ini dikembangkan oleh Harding dan Woods. Teori ini menjelaskan bahwa apabila kita ingin melihat keadaan dunia, salah satu caranya adalah dengan melihat sikap dan sudut pandang wanita, karena kaum wanita cenderung lebih termarginalisasi. Yang ke-18 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini dikembangkan oleh Paul Lazarpet. Teori ini menjelaskan bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-19 ada teori operant conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Skinner pada tahun 1904 hingga 1990. Teori ini menjelaskan bahwa hal yang paling penting dalam proses belajar adalah penghargaan dan motivasi. Selain itu, tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku. Yang ke-20 ada teori classical conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Pavlov dan Waston. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Kemudian syarat-syarat itu menimbulkan reaksi atau respon. Yang ke-21 ada teori systematic behavior. Teori ini dikembangkan oleh Hull. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan dan maksud tertentu harus dimiliki oleh seorang pelajar. Yang ke-22 ada teori trial dan error. Teori ini menjelaskan bahwa apabila organisme bertemu dengan situasi yang baru, maka dia akan melakukan tindakan yang bersifat coba-coba. Nah, apabila tindakan yang bersifat coba-coba ini dirasa cocok pada situasi tersebut, maka tindakan ini akan diterapkan dalam situasi yang sama ke depannya. Yang ke-23 ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Yang ke-24 ada teori struktural fungsional. Teori ini dikembangkan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi bertahan hidup. Yang ke-25 ada teori analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Barna pada tahun 1960. Teori ini dimaksudkan sebagai komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum